Selamat siang, perkenalkan nama saya Yafi Arya Nugraha dengan NIM 672023-167. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 pemrograman berorientasi objek tentang kalkulator serbaguna. Yang pertama, mendeklarasikan main. Selanjutnya, mendeklarasikan scanner untuk menerima inputan dari user. Selanjutnya, mendeklarasikan boolean lanjutan yang bernilai true. Boolean yang bernilai true ini bertujuan untuk mengontrol loopingnya. Selanjutnya, program memasuki looping dan akan terus berjalan selama lanjutan bernilai true. Lalu, menampilkan menu kalkulator serbaguna dengan beberapa pilihan. Lalu ini pengguna disuruh memasukkan pilihan. Lalu, program menerima inputan dari pengguna dan disimpan di INT pilihan. Selanjutnya, program masuk ke switch untuk menentukan eksekusi sesuai pilihan pengguna. Jika pengguna milih opsi yang pertama, masuk ke sini, dan di sini menggunakan dual. Pengguna disuruh menginputkan nilai dari nilai bilangan dan disimpan di INT bilangan. Lalu menginisialisasi boolean prima yang bernilai true. Lalu programnya memeriksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima. Dengan menggunakan if, jika bilangan kurang dari sama dengan 1, maka bukan bilangan prima. Lalu prima sama dengan false. Jika kondisi ini terpenuhi, yaitu bilangan kurang dari 1 atau sama dengan 1, berarti bilangan tersebut bukan bilangan prima. Else-nya menggunakan for. INTI sama dengan 2, I kurang dari bilangan I++. Jika bilangan lebih besar dari 1, program akan memeriksa apakah ada pembagi antara 2 dan bilangan itu sendiri. Lalu if-nya, jika inputan habis terbagi, maka bukan bilangan prima. Lalu prima sama dengan false. Jika ada pembagi, juga bukan bilangan prima. Lalu berhenti. Lalu programnya mencetak bilangan tersebut, bilangan prima atau tidak, dengan if kondisi prima true. Jika tidak sesuai if else yang di atas, maka akan dicetak adalah bilangan prima. Else-nya, jika termasuk ke salah satu atau semua if else di atas, maka akan mencetak bukan bilangan prima. Lalu pengguna menggunakan looping dual. Program menanyakan ke pengguna apakah mau mengulangi proses ini lagi. Jika pengguna menjawab Y, maka program kembali ke langkah 1, yaitu memasukkan bilangan lagi. Dan jika program menjawab selain Y, maka program akan selesai dan otomatis kembali ke menu utama.
dan setiap case diberi break untuk menghentikan eksekusi agar tidak melanjutkan ke kasus lainnya setelah operasi selesai. Selanjutnya, ini mendeklarasikan IND jumlah siswa dan car ulangi. Ini juga menggunakan do while. Terus programnya ini user disuruh memasukkan jumlah siswa dan disimpan di IND jumlah siswa. Lalu menginisialisasi total nilai sama dengan 0. Selanjutnya, looping for digunakan untuk meminta input nilai siswa satu persatu sebanyak jumlah siswa. Lalu, nilai siswa indeks ke I sama dengan input. Next float, yaitu nilai yang dimasukkan pengguna akan disimpan dalam array nilai siswa indeks ke I. Selanjutnya, total nilai tambah sama dengan nilai siswa indeks ke I. Jadi, nilai siswa ditambahkan ke total nilai untuk menghitung total nilai. Selanjutnya, float rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah siswa. Jadi, setelah semua nilai dimasukkan, rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah siswa. Dan outputnya dicetak. Selanjutnya, menginisialisasi float nilai tertinggi sama dengan nilai siswa indeks ke 0. Selanjutnya juga sama, float nilai terendah sama dengan nilai siswa indeks ke 0. Lalu, looping for memeriksa nilai siswa dari indeks pertama hingga jumlah mahasiswa 1. If yang pertama, jika nilai siswa lebih tinggi dari nilai tertinggi, maka nilai tertinggi diperbarui. Lalu if yang kedua, jika nilai siswa lebih rendah dari nilai terendah, maka nilai terendah diperbarui. Lalu mencetak outputnya. Lalu sama seperti yang di atas, kan menggunakan duel dan pengguna ditanya apakah ingin mengulangi lagi. Jika ia kembali ke sini lagi, suruh mengisi jumlah siswa. Jika tidak, akan kembali ke menu lagi. Selanjutnya, yang case 3, mendeklarasikan car ulang. Sama masih menggunakan do while. Yang pertama itu pengguna disuruh memasukkan suhu dalam Celsius dan disimpan di double Celsius. Selanjutnya ini mengkonversi dari yang pertama ini
double Celsius. Yang pertama double Fahrenheit, yaitu menginisialisasikan ya, yang pertama ini double Fahrenheit, mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit dengan rumus Celsius dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Selanjutnya dari Celsius ke Kelvin, yaitu Celsius ditambah 273.15. Selanjutnya dari Celsius ke Reaumur dengan rumus Celsius dikali 4/5. Selanjutnya mencetak hasil dari konversi suhu dan menampilkan suhu dalam Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Masih sama seperti yang di atas, juga menggunakan dual, dan user ditanya lagi ingin mengulangi atau tidak. Jika tidak, lanjut kembali ke menu. Selanjutnya yang keempat, mendeklarasikan ulang. 3. Sama menggunakan dual juga. Yang pertama ini, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang dalam dolar. Selanjutnya, menginisialisasi variabel dan mengkonversinya. Yang ini double kurs rupiah dikonversi, menginisialisasinya dulu. Double kurs rupiah 15.000. Terus kurs euro yaitu 0,93, kurs yen 140.00, double kurs pound sterling sama dengan 0,82, lalu dikonversi. Double rupiah sama dengan dolar dikali rupiah. Double euro sama dengan dolar dikali kurs euro. Double yen sama dengan dolar dikali kurs yen. Double pound sterling sama dengan dolar dikali kurs pound sterling. Lalu mencetak outputnya dari konversi tersebut dan menampilkan nilai yang telah dihitung. Lalu sama seperti yang di atas, program menanyakan kepada pengguna apakah akan mengulangi prosesnya lagi. Jika iya, akan kembali ke sini lagi. Jika tidak, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya, case 5. Itu menampilkan selesai. Terus mengatur lanjutkan sama dengan false untuk keluar. Yaitu program akan menggantikan looping sehingga program akan keluar dari menu. Jangan lupa setiap case dikasih break. Selanjutnya, default. Default ini menangani di mana indul pengguna tidak cocok dengan salah satu case. Terus ini akan mencetak pilihan tidak valid. Lalu menutup scanner dengan memanggil input.close agar semua data yang ditulis ke file dapat disimpan dengan benar. Terus saya akan mencontohkan
Yang pertama, 1. Masukkan bilangan, contohnya 3. 3 adalah bilangan prima. Apakah ingin mengulangi? Ya. 10. 10 bukan bilangan prima. Dan kembali ke menu utama. Selanjutnya 2. Masukkan jumlah siswa 3. Terus nilai siswa yang pertama misalnya 78. Siswa yang kedua 66. Siswa yang ketiga 90. Nilai rata-rata kelas ada 78. Nilai tertinggi 90. Nilai terendah 66. Apakah ingin mengulangi? Tidak. Selanjutnya yang ketiga. Masukkan suhu pada hari ini dalam Celcius. Misalnya 34. 34 ini di derajat Celcius. Kalau Fahrenheit 93,2 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin 307,15 Kelvin. Kalau Reaumur 27,2 derajat Reaumur. Apakah ingin mengulangi? Tidak. Selanjutnya yang keempat, masukkan dolar, misalnya 100 rupiah. Ini ada 1.500.000. Kalau euro ada 93. Yen ada 14.000. Pound sterling ada 82. Apakah ingin mengulangi? Tidak. Jika misalnya saya menginputkan salah, misalnya kan ini cuma sampai 5, saya menginputkan 6. Nah, di sini ada tulisan pilihan tidak valid. Begitu. Selanjutnya, pilih menu yang kelima. Selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.